Selamat mendengarkan. Rina, aku tahu kamu sendirian. Pintu tidak terkunci. Maaf. Bapak harus ke sini karena Bapak udah gak tahan lagi. Aku terkejut mendengar suara Bapak mertuaku. Di depan pintu, malam larut, hujan deras, dan suamiku masih lembur. Ada apa? Namaku Rina, usia 31 tahun. Sudah hampir 5 tahun aku menikah dengan Andi, pria yang kutemui saat kuliah. Dari luar, kehidupan kami tampak nyaris sempurna. Kami tinggal di sebuah rumah besar 2 lantai di pinggiran kota, dengan halaman yang rapih dan garasi yang luas. Andi bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan ekspor. Sedangkan aku menulis lepas dari rumah, pekerjaan yang memungkinkanku mengatur waktu sendiri. Banyak teman mengatakan aku beruntung, punya suami mapan, rumah impian, dan keuangan yang aman. Tapi mereka tidak tahu, ada satu hal yang tak bisa dibeli dengan semua kenyamanan itu. Kehadiran. Andi semakin sering pulang larut karena lembur. Teleponnya penuh rapat daring dan pesan kantor, sementara jam makan malam kami semakin jarang. Aku tidak pernah meragukan cintanya. Tapi perlahan aku belajar bahwa rasa sepi bisa datang bahkan ketika status berumah tangga melekat di KTP. Malam itu, sepi itu terasa lebih tebal dari biasanya. Hujan deras turun sejak sore, menimbulkan aroma tanah basah yang khas. Petir sesekali menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Aku duduk sendirian di ruang keluarga. Secangkir teh melati menguapkan asap tipis di atas meja. Televisi menyala tanpa suara, hanya menampilkan cahaya bergerak yang memantul di dinding. Aku menatap layar ponsel. Tidak ada pesan baru dari Andi, selain kabar singkat sore tadi. Rapat bisa sampai tengah malam, jangan tunggu. Aku menarik napas panjang. Aku sudah terbiasa dengan pesan seperti itu. Tapi entah mengapa malam ini hatiku terasa gelisah. Untuk mengusir sepi, aku berjalan mengelilingi rumah. Setiap ruangan kuperiksa, dapur, ruang kerja, balkon lantai 2, semua rapih, seolah menegaskan bahwa aku memang benar-benar sendirian. Ketika berdiri di jendela balkon, aku menatap lampu jalan yang redup tertutup kabut hujan. Jalanan tampak kosong, hanya sesekali terlihat mobil melintas cepat. Aku kembali ke ruang keluarga dan mencoba menulis. Kata-kata biasanya menenangkan, tapi kali ini jemariku kaku. Pikiranku melayang ke banyak hal. Masa kecilku di kota kecil, masa awal pernikahan yang penuh tawa, dan betapa aku merindukan suara Andi bercerita tentang pekerjaannya sambil menikmati teh hangat. Jam menunjukkan pukul 10.45 malam. Biasanya, meskipun lembur, Andi sempat menelpon sekali lagi untuk memastikan aku sudah tidur. Tapi malam ini tidak ada panggilan. Aku menatap jam dinding yang berdetak pelan. Setiap detik terasa seperti gema yang memantul di seluruh rumah, mengisi kesunyian yang menekan dada. Aku menyalakan musik instrumental pelan, berharap bisa menenangkan pikiran. Tapi justru suara hujan di luar terdengar semakin jelas. Gemericik air di atap, gesekan dahan pohon yang tertiup angin. Rumah besar ini terasa seperti gua kosong. Sesekali aku berpikir untuk menelpon Andi, tapi kutahan. Aku tidak ingin mengganggunya di tengah rapat penting. Aku memilih duduk lagi di sofa, memeluk bantal, menatap jendela yang kini hanya memantulkan bayangan diriku sendiri. Malam itu, aku benar-benar merasa sendirian. Tidak ada yang salah secara nyata. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kabar buruk. Tapi ada kekosongan yang sulit kujelaskan. Hanya aku, hujan, dan suara jam dinding. Aku tidak tahu, dalam kurang dari 1 jam, seseorang akan menembus kesepian ini. Seseorang yang sama sekali tidak kuharapkan. Seseorang yang seharusnya datang di siang hari, bukan larut malam seperti ini. Atu menarik selimut ke pundak, berusaha menepis firasat aneh yang pelan-pelan merayap. Di luar, hujan semakin deras,
seperti menyiapkan panggung untuk sesuatu yang belum ku tahu. Aku baru saja menutup laptop ketika suara bel pintu memecah keheningan. Ting tong, ting tong. Aku menoleh ke jam dinding. Pukul 11 lewat 15. Siapa yang datang larut malam begini? Aku berdiri pelan. Jantung tiba-tiba berdetak lebih cepat. Di luar masih hujan deras. Angin membawa aroma tanah basah yang menyengat. Aku melangkah ke pintu depan dan menyalakan monitor intercom. Di layar, samar-samar kulihat sosok lelaki berdiri di teras. Jas hujannya basah kuyup, air menetes ke lantai. Lampu teras yang temaram membuat wajahnya tidak langsung jelas. Aku mendekat, memicingkan mata. Pak Rudi? Dadaku berdesir. Aku segera membuka pintu. Pak, malam-malam begini, ada apa? Tanyaku, setengah kaget, setengah cemas. Beliau menanggalkan hood jas hujannya dan tersenyum tipis. Maaf Rina, kebetulan lewat dari pertemuan teman lama. Hujan deras sekali, jadi ayah pikir mampir sebentar menengokmu. Tidak apa-apa kan? Aku menghela napas, mencoba mengusir rasa gugup. Tentu saja tidak apa-apa, Pak. Silahkan masuk, pasti kedinginan. Begitu pintu tertutup, aroma hujan masuk bersama beliau. Aku mengambil handuk kecil, menyerahkannya. Pak, duduk dulu. Saya ambilkan teh hangat. Pak Rudi duduk di sofa ruang keluarga, menatap sekeliling dengan pandangan yang sulit kubaca. Sementara aku menyiapkan teh, pikiranku tak henti bertanya-tanya. Mengapa harus malam ini, tanpa kabar, di tengah hujan seperti ini? Ketika aku kembali membawa teh, beliau menatapku lekat. Sendirian? Iya Pak, Andi lembur lagi. Katanya rapat sampai larut malam. Jawabku, berusaha terdengar tenang. Pak Rudi mengangguk pelan. Andi memang pekerja keras, tapi ayah khawatir. Jangan-jangan Rina sering merasa sepi di rumah sebesar ini. Aku terdiam sejenak, mencoba menahan berbagai perasaan yang muncul. Ya, kadang sepi juga, jawabku akhirnya. Beliau menatapku lama, kemudian tersenyum samar. Ayah mengerti rasanya. Dulu, waktu Andi masih kecil, ayah juga sering meninggalkan keluarga demi pekerjaan. Dan ayah menyesal karena banyak momen yang hilang. Aku mendengarkan tanpa menyela. Kata-katanya terasa tulus, tetapi caranya memperhatikanku menimbulkan kegelisahan yang tak bisa kujelaskan. Tatapannya bukan tatapan dingin, sebaliknya terlalu hangat. Begitu hangat sampai membuatku risih. Suara petir tiba-tiba memecah langit, membuat kami sama-sama terlonjak. Lampu ruang tamu berkedip, hampir padam. Pak Rudi menoleh cepat. Tak apa, Rina. Ayah di sini. Katanya pelan, nada suaranya menenangkan. Tetapi ada ketegangan samar yang ikut mengalir. Aku mendengarkan tanpa menyela. Kami duduk berhadapan, hanya ditemani suara hujan yang terus mengguyur. Obrolan berlanjut, tentang Andi, tentang masa kecilnya, tentang bagaimana dulu beliau mendidik anak-anak. Sesekali ia menyelipkan nasihat, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan yang terasa terlalu pribadi. Apakah aku sering makan sendiri? Apakah aku pernah sakit sendirian? Apakah aku merasa Andi terlalu sibuk? Aku berusaha menjawab dengan sopan, namun perasaan aneh terus menggelayut. Rasanya seperti berada di antara kenyamanan seorang ayah dan sesuatu yang belum bisa kutemukan namanya. Waktu berlalu tanpa terasa. Ketika kulirik jam, sudah hampir tengah malam. Hujan belum reda, bahkan terdengar lebih deras. Di luar suara angin menabrak genting seperti langkah-langkah tergesa. Pak Rudi menyesap teh yang mulai dingin. Rina, kamu wanita yang kuat. Tapi ayah tahu, kadang yang kuat pun butuh teman bicara.
ucapnya lembut. Aku menelan ludah, menunduk. Kata-katanya sederhana, tetapi entah kenapa menimbulkan getaran aneh di dadaku. Bukan takut, tapi bukan juga nyaman. Aku memutuskan berdiri. "Pak, biar saya tambahkan air panas di tehnya," ucapku mencoba memecah suasana. Beliau mengangguk pelan. Pandangannya masih mengikutiku sampai ke dapur. Dan di balik suara hujan yang terus jatuh, aku mendengar detak jantungku sendiri. Cepat, tak beraturan. Seolah tahu bahwa malam ini belum selesai. Petir menggelegar lagi, disusul kilatan cahaya yang menyilaukan jendela. Seketika, lampu padam. Rumah besar ini tenggelam dalam gelap. Hanya diterangi kilatan petir yang sesekali menyambar. Aku menahan napas. "Tenang Rina," suara Pak Rudi terdengar di kegelapan. Ayah bawa senter di ponsel. Dalam beberapa detik, cahaya putih redup dari ponselnya menembus gelap. Bayangan kursi, meja, dan dinding terlihat aneh, seperti dunia lain. Aku menyalakan lilin yang sempat kusiapkan di rak. Api kecilnya menari, menebarkan cahaya oranye yang hangat. Tapi bayangannya memanjang tak menentu. Pak Rudi duduk kembali. Kali ini lebih dekat ke meja kecil di depanku. "Maaf ya Pak, listrik di sini memang suka mati kalau hujan besar," kataku mencoba terdengar biasa. Pak Rudi tersenyum samar. "Tidak apa, malah begini lebih tenang. Kita bisa berbicara tanpa gangguan." Aku terdiam. Ada sesuatu di nadanya yang membuat dada terasa hangat sekaligus canggung. Kami sempat berbicara ringan tentang Andi yang sibuk, tentang masa kecilnya yang ceria. Tapi perlahan percakapan mengalir ke arah yang lebih dalam. Pak Rudi menatap api lilin lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Rina, ayah ingin cerita sesuatu yang mungkin belum pernah Andi sampaikan." Aku menoleh, menunggu. Dulu waktu Andi seusia kalian, ayah sangat sibuk. Terlalu sibuk sampai sering meninggalkan keluarga. Ibu Andi sering marah, tapi ayah keras kepala. Sampai akhirnya, Pak Rudi berhenti, matanya menatap jauh. Sampai akhirnya, ayah menyesal ketika semua sudah terlambat. Aku menelan ludah. Ceritanya membuatku merasakan luka yang dalam, meski tidak semua detailnya ia ungkap. "Pak," suaraku lirih. "Apakah Andi tahu semua ini?" Sebagian, tapi ayah tidak pernah bercerita sedalam ini. Entah kenapa, malam ini ayah merasa harus bicara, ucapnya. Hujan di luar semakin deras, menambah kesan sunyi. Aku merasakan kehangatan yang aneh, seperti sedang berbagi rahasia yang hanya dimengerti dua orang. Pak Rudi melanjutkan, suaranya semakin pelan. "Ayah tidak ingin Andi mengulang kesalahan yang sama. Jangan sampai ia terlalu sibuk sampai melupakanmu." Kata-katanya menyentuh hati, tetapi caranya menatapku menimbulkan rasa yang sulit dijelaskan. Tatapan itu lembut, seperti seorang ayah pada anaknya. Namun, ada sesuatu yang lebih mendalam. Aku menggeser posisi duduk, menjaga jarak yang menurutku aman. "Saya dan Andi baik-baik saja, Pak," kataku pelan. "Kami hanya perlu lebih sering bicara." Pak Rudi mengangguk, tetapi pandangannya tetap tertuju padaku. "Ayah percaya. Tapi Rina, kalau suatu hari kamu merasa lelah, jangan pendam sendiri. Kamu berhak didengar. Kamu berhak bahagia." Aku menunduk, jari-jariku meremas ujung selimut. Kata-kata itu sederhana, tetapi seperti menembus lapisan hatiku yang paling rapuh.
Selama ini aku memang sering merasa sendiri, tapi tak pernah berani mengakuinya. Sunyi kembali mengisi ruangan. Hanya suara hujan dan detak jantungku yang terasa begitu keras di telinga. Aku bisa merasakan tatapan Pak Rudi yang masih mengarah padaku. Tidak ada yang salah secara nyata, tapi ada energi samar di antara kami. Antara kepedulian dan sesuatu yang tak berani kuartikan. Aku akhirnya berkata pelan, "Pak, sebaiknya Bapak istirahat di kamar tamu. Hujannya belum reda." Pak Rudi tersenyum tipis. "Terima kasih, Rina. Ayah senang bisa bicara begini. Sudah lama tidak sehangat ini." Ucapan itu menutup percakapan kami malam itu, tetapi justru membuka banyak pertanyaan di hatiku. Saat aku menyalakan lilin tambahan dan melihatnya meneguk sisa teh, aku tahu kunjungan ini bukan hanya kunjungan biasa. Ada cerita lama, penyesalan, dan rasa yang sulit dijelaskan yang kini ikut tinggal di rumah ini. Suara hujan masih bergemuruh, tapi nyalanya sudah tidak segenas tadi. Lilin di meja kecil menebar cahaya oranye yang hangat, memantulkan bayangan kami ke dinding. Aku duduk berjarak 1 meter dari Pak Rudi, tapi entah kenapa jarak itu terasa semakin menyempit seiring percakapan yang terus mengalir. Pak Rudi menatap nyala lilin lama-lama, lalu berkata lirih, "Ayah jadi ingat almarhumah Ibu Andi. Dulu, ketika ayah terlalu sibuk, beliau sering duduk seperti ini, menunggu di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin." Aku menunduk. Bayangan tentang ibu mertua yang tak sempat kutemui memenuhi kepala. "Pasti beliau perempuan yang sangat sabar," gumamku. "Yah," Pak Rudi mengangguk pelan, "dan ayah menyesal tidak lebih sering menemaninya. Karena itulah, ayah tidak ingin Rina mengalami kesepian seperti yang beliau rasakan." Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi caranya menatapku, tajam tapi lembut, membuat dadaku sesak. Ada empati tulus di sana, tetapi juga semacam intensitas yang tak biasa. Aku mencoba menertawakan suasana. "Tapi Pak, saya tidak sesabar Ibu. Saya bisa marah juga kalau Andi terlalu sibuk." Pak Rudi tersenyum, tapi tatapannya tetap serius. "Itu wajar, justru ayah bangga Rina berani jujur. Tapi janji ya, jangan biarkan kesepian ini memakan hatimu." Hening lagi. Hanya bunyi hujan yang menetes di luar dan detik jam yang lambat. Aku merasa perlu menjaga jarak, tapi kaki rasanya berat untuk bergerak. Pak Rudi memecah keheningan. "Rina, kalau Andi terlalu lama lembur, jangan sungkan menghubungi ayah. Ayah tidak akan keberatan menemani, kapanpun." Kalimat itu sederhana, tapi nadanya membuatku ragu. Apakah ini hanya bentuk perhatian seorang ayah, atau ada sesuatu yang lebih pribadi? Aku mengalihkan pandanganku ke jendela, menatap tetes air yang meluncur perlahan. "Terima kasih, Pak. Saya menghargai kepedulian Bapak," kataku akhirnya. Pak Rudi menggeser kursinya sedikit lebih dekat, mungkin hanya untuk mendengar suaraku yang pelan. Tapi jarak itu terasa terlalu dekat di mataku. Aku menelan ludah, merasakan jantung berdebar. "Rina," ucapnya lembut, "ayah hanya ingin kamu bahagia. Kamu itu seperti anak ayah sendiri. Jangan merasa sendirian." Aku tersenyum tipis, tapi tidak berani menatap matanya. Kata-katanya hangat, namun kehangatan itu seperti memiliki lapisan lain yang tak berani kuungkapkan. Hujan kembali deras, seolah menutup dunia luar. Cahaya lilin bergetar tertiup angin kecil dari ventilasi. Di saat seperti ini, segala hal terasa lebih dekat, lebih sunyi, dan lebih sulit diartikan. Aku menarik nafas dalam, mencoba mengembalikan batas yang nyaris tak terlihat. "Pak, mungkin Bapak sebaiknya menginap di kamar tamu. Sudah larut dan hujan juga makin deras." Pak Rudi terdiam beberapa detik. "Kalau Rina tidak keberatan, ayah memang sebaiknya menginap. Ayah tak ingin membahayakan diri di jalan." Aku mengangguk lega. Setidaknya dengan itu, percakapan malam ini bisa berakhir tanpa kesalahpahaman lebih jauh. "Mari saya tunjukkan kamarnya."
Kami berdiri. Saat melewati koridor yang gelap, langkah kami terdengar jelas. Tanpa sengaja, tanganku bersentuhan dengan lengannya. Sentuhan singkat itu membuatku tersadar betapa tipisnya jarak yang memisahkan kami malam ini. Sesampai di depan kamar tamu, aku berkata singkat, "Ini kamarnya, Pak. Semoga cukup nyaman." Pak Rudi menatapku sejenak sebelum berkata pelan, "Terima kasih, Rina. Istirahatlah. Jangan terlalu memikirkan apapun malam ini." Aku mengangguk, menahan napas hingga pintu kamar tertutup. Kembali ke kamarku sendiri, aku duduk lama di tepi ranjang. Bayangan obrolan barusan terus berputar di kepala. Perhatian yang hangat, nasihat penuh kasih, tapi juga intensitas yang sulit kugambarkan. Malam itu aku menyadari batas bisa menjadi samar bukan karena niat buruk, tetapi karena kesepian dan keinginan manusia untuk saling mengisi ruang yang kosong. Udara pagi menembus celah jendela, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Cahaya matahari yang lembut menelusup ke kamar, menandai berakhirnya malam panjang yang penuh percakapan dan tanda tanya. Aku membuka mata pelan. Tempat tidurku tetap rapi. Tidak ada tanda aku benar-benar tidur nyenyak. Semalaman aku hanya memejamkan mata, tetapi pikiran terus berputar. Suara hujan, kilatan petir, dan kata-kata Pak Rudi yang terasa begitu dekat. Aku melangkah ke lantai bawah. Rumah masih sunyi. Di dapur, kulihat teko listrik sudah menyala, dan di meja tersusun rapi 2 cangkir teh hangat. Pak Rudi ternyata sudah bangun lebih dulu. "Selamat pagi, Rina," sapanya dengan senyum yang tetap ramah. Tidak ada tanda bahwa semalam ada percakapan yang berat. "Pagi, Pak. Bapak sudah bangun dari kapan?" Tanyaku mencoba terdengar biasa. "Dari subuh. Saya terbiasa bangun pagi," jawabnya tenang. Kami duduk berhadapan, ditemani aroma teh yang menguap perlahan. Aku menatap cangkirku, enggan menatap matanya terlalu lama. Ada rasa canggung yang tak bisa kuabaikan. Seolah setiap kata yang terucap bisa menyingkap rahasia semalam. "Tidur Bapak nyenyak?" tanyaku akhirnya. "Nyaman sekali. Terima kasih sudah menyiapkan kamar." Rina memang menantu yang penuh perhatian. Pujian itu seharusnya membuatku bangga, tapi entah mengapa justru membuat dadaku sesak. Aku menanggapi dengan senyum kecil. Kami sarapan sederhana, roti bakar dan teh. Percakapan pagi itu terdengar wajar, tentang cuaca, tentang rencana Pak Rudi pulang ke rumahnya. Namun di balik kata-kata biasa itu, aku bisa merasakan lapisan hening yang menahan banyak hal tak terucap. Sekitar pukul 8, ponselku bergetar. Andi menelpon. "Sayang, maaf semalam aku lembur sampai pagi. Kamu baik-baik saja?" Aku melirik sekilas ke arah Pak Rudi yang sedang membereskan piring. "Iya, baik," jawabku pelan. "Tadi malam hujan deras sekali." "Syukurlah. Aku pulang siang ini," ucap Andi lega. Telepon ditutup. Pak Rudi mendekat, wajahnya tetap teduh. "Andi pasti sangat lelah," katanya suaranya lembut namun terasa menahan sesuatu. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah aku harus menceritakan bahwa ayahnya datang larut malam? Bahwa kami berbicara lama dalam temaram lilin? Tapi kata-kata itu tak pernah sampai ke bibirku. Setelah membereskan piring, Pak Rudi bersiap pulang. Ia mengenakan jaket tipis, menatapku sebentar. "Terima kasih, Rina, sudah menerima ayah semalam. Semoga obrolan kita membuatmu sedikit lega." Aku mengantar sampai pintu. Udara pagi yang segar menyentuh kulit, tetapi suasana hati tetap berat. Sebelum melangkah keluar, Pak Rudi menepuk bahuku pelan. Sentuhan yang singkat, tapi cukup untuk membuatku menahan nafas. Andi lelaki yang baik, hanya terlalu sibuk.
Kalau kamu butuh teman bicara, ayah selalu ada, katanya pelan. Aku mengangguk kaku. Terima kasih, Pak. Hati-hati di jalan. Pak Rudi tersenyum lalu berjalan ke mobilnya. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan jalan. Rumah kembali sunyi. Aku menutup pintu perlahan dan bersandar pada dinding. Semua terlihat seperti pagi yang biasa, matahari yang lembut, suara burung, aroma teh. Namun di dalam hati, bekas semalam masih tertinggal. Tatapan yang terlalu lama, kata-kata yang terlalu penuh makna. Aku tahu, apapun yang kualami malam itu bukan sekedar kunjungan mendadak. Ada perasaan yang tak dinamai, perhatian yang melampaui wajar, dan rahasia yang kini harus kusimpan sendiri. Pagi ini mengembalikan segalanya ke tampak normal, tapi normal yang berbeda. Seperti rumah yang tampak kering setelah hujan, padahal tanah di bawahnya masih basah. Siang itu, Andi akhirnya pulang. Mobilnya berhenti di garasi dengan suara mesin yang khas. Aku menunggunya di ruang tamu, mencoba menampilkan senyum yang wajar. Maaf sayang, rapatnya kacau. Kamu baik-baik saja semalam? Katanya sambil melepas sepatu. Baik, jawabku pelan. Bagaimana pekerjaannya? Lancar, untung saja kamu mengerti. Ucapnya sambil memelukku sebentar. Pelukan itu hangat, tapi hanya sebentar. Andi kemudian sibuk dengan koper dan laptopnya, bercerita tentang proyek besar yang harus segera ia presentasikan. Aku mengangguk, menanggapi secukupnya. Di dalam hati, aku menimbang apakah perlu menceritakan bahwa ayahnya datang larut malam. Setiap kali kata-kata itu hampir keluar, bayangan semalam kembali hadir. Tatapan Pak Rudi yang penuh makna, kalimatnya yang menenangkan tapi juga mengguncangkan. Ada rasa yang sulit kuterjemahkan, antara kasih sayang seorang ayah dan perhatian yang melampaui batas wajar. Aku memilih diam. Hari berganti minggu. Kehidupan berjalan seperti semula. Andi tetap sibuk, meski berusaha pulang lebih cepat sesekali. Pak Rudi beberapa kali menelpon menanyakan kabar, tapi tidak pernah lagi datang larut malam. Dari luar, semuanya kembali normal. Namun di dalam diriku, normal itu tidak lagi sama. Malam hujan itu menanamkan banyak pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Mengapa Pak Rudi tiba-tiba muncul? Mengapa kata-katanya terasa begitu pribadi? Dan mengapa hatiku begitu sulit melupakannya? Aku mengambil buku catatan dan menulis. Kadang perhatian datang dari arah yang tak terduga. Kadang batas yang kita kira kokoh bisa kabur tanpa niat buruk. Tapi pada akhirnya, akulah yang memutuskan seberapa jauh seseorang boleh masuk ke dalam hidupku. Aku menutup buku itu dengan napas panjang. Rasanya seperti meletakkan beban yang lama kupikul. Itulah kisahku tentang sebuah malam hujan, sebuah percakapan yang terlalu hangat, dan pelajaran berharga tentang menjaga hati. Sekarang aku ingin mendengar pendapat kalian. Jika kalian ada di posisiku, apakah kalian akan menceritakan semuanya kepada suami? Atau membiarkannya menjadi rahasia yang diam-diam menguatkan diri sendiri? Tulis di kolom komentar. Aku benar-benar ingin tahu pandangan kalian. Dan bagaimana kisah kami selanjutnya? Apakah bapak mertuaku akan kembali ke rumah saat suamiku pergi? Tulis mau dilanjut jika kalian ingin cerita ini berlanjut.